Shalom teman-teman. Semoga kabar Anda baik-baik saja dan dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Pada PA online hari ini, ibadah online hari ini, kita mengusut tema berhikmat dalam Tuhan yang diambil dari Matius 25 ayat 3 sampai 12. Sebelum kita memulai ibadah, saat teduh dimulai. Amin. Mari kita lanjutkan bernyanyi dari buku ND nomor 565, Las rohaku lau memuji. Las rohaku lau memuji, debata parholongi, songon bungana mangerbang dina bisarari, arsal dosa hapor suhon magodi bainasimi, las nirohana manotong leho diau tuhaki. Ramahita mangendehon sangap digowarnai, tapangi arso arata lau memuji Tuhani, sudoholong nirohana nasomarna motoki, hidup pasadahon hita saleleleleng nai. Sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur atas perlindungan dan bimbingan-Mu pada hari ini. Tuhan, kami terima kasih karena kami dapat berkumpul untuk beribadah ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuntunlah ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita lanjutkan bernyanyi bersama-Mu Bapa.
Pendeta Inang Romauli Siangan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi kita semua. Adik-adik terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kalau sampai hari ini kita boleh bertemu di dalam kasih Tuhan di dalam ibadah online kita hari ini. Ibadah kita pada hari ini temanya ialah berhikmat di dalam Tuhan. Berhikmat di dalam Tuhan yang diangkat dari nats yang tertulis di dalam Matius 25 ayat 3 sampai 12. Matius 25 ayat 3 sampai 12, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Matius 25 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema kita pada ibadah kita hari ini adalah berhikmat di dalam Tuhan. Kenapa dikatakan berhikmat di dalam Tuhan? Karena hidup ini penuh dengan tantangan. Hidup ini penuh dengan pergumulan. Tapi bagaimana anak-anak Tuhan bisa memenangkan tantangan, bisa memenangkan pergumulan? Tentu dia harus meminta pertolongan daripada Tuhan. Di dalam pertolongan Tuhan, dia diberi kekuatan. Di dalam pertolongan Tuhan, dia diberi perisai untuk melawan semua lawan-lawan kehidupan ini. Apa itu? Banyak yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kalau kita mengandalkan kepintaran kita, tentu kita kalah. Sehingga tema ini adalah berhikmat di dalam Tuhan. Berhikmat berarti kita diberi pengertian oleh Allah untuk menjalani hari-hari kita. Di dalam masa-masa penantian kita akan datangnya Yesus Kristus yang kedua kali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Inilah yang menjadi perikop kita pada ibadah kita hari ini. Perikop kita adalah perumpamaan tentang 10 perempuan. 5 perempuan bodoh dan 5 perempuan yang bijaksana. Ini adalah gambaran bagaimana ke-10 perempuan ini sedang menantikan. Ya, kalau dikatakan tadi 10 orang itu sedang menanti mempelai laki-laki. Mempelai laki-laki adalah Yesus sendiri. Di mana jamuan pernikahan itu adalah hari penghakiman. Jadi Yesus akan datang untuk menghakimi. Kalau dikatakan 10 orang, tadi mereka membawa pelita masing-masing. Tetapi 5 ada yang bodoh. Mereka hanya membawa pelita yang hanya menyala, tapi tidak mempersiapkan minyak untuk tambahannya. Tetapi 5 lagi mereka memiliki pelita yang menyala, dan mereka sudah mempersiapkan di buli-bulinya minyak untuk mengisi kembali ketika lampunya akan redup. Ya, jadi
di dalam menanti ini mereka tidak tahu jam berapa sih datangnya, kapan sih. Kalau sekarang orang pesta gitu ya, terlambat pengantinnya datang, kenapa? Karena macet, bisa aja karena begitu ya. Nah seperti itu juga, Yesus akan datang tapi tidak ada yang tahu kapan waktunya. Mempelai laki-laki itu datang, perempuan yang 10 tidak tahu kapan waktunya. Yang penting mereka disuruh menunggu dan berjaga-jaga. Siap-siap, kalau datang siap-siap. Karena zaman dulu dalam zaman perikop kita ini, hanya rombongan pengantin saja yang bisa masuk ke dalam perjamuan pernikahan itu. Kalau di luar dari itu tidak bisa. Jadi kalau katakan pengantin datang, mempelai datang, mereka semua siap-siap. Jadi kalau mempelainya sudah datang, mereka ikut sampai semua rombongan masuk, baru pintu ditutup. Ketika dikatakan mempelai datang, 10 perempuan ini terjaga. Mereka kan sudah lama menunggu. Di dalam menunggu itu mereka memang tidak diam saja. Tadi ada yang mereka kerjakan karena 10 perempuan ini adalah pendamping pengantin perempuan. Jadi mereka mempersiapkan apa yang diperlukan oleh perempuannya pada waktu itu. Tapi setelah semuanya beres, tentu mereka kelelahan. Mereka capek lalu mereka tertidur. Ketika ada seruan-seruan mereka terjaga. Dan 5 perempuan yang bodoh ini sadar ternyata mereka tidak mempersiapkan minyak. Aduh sudah mau dekat gimana ini? Mereka mulai panik. Sementara perempuan yang bijak tadi 5 orang itu mereka tenang-tenang saja. Slow saja. Karena apa? Karena mereka sudah punya minyak untuk persediaan mengisi kembali pelitanya supaya terus menyala. Lalu mereka mintalah katanya. Oh tidak, ini tidak cukup untuk kita kalau dibagi. Ini cukup untuk kami saja. Belilah kepada penjual. Dia lihat-lihat, kayaknya masih sempat. Lalu mereka pergi membeli. Ternyata apa? Ketika mempelai laki-laki datang, mereka belum kembali. Rombongan ini masuk, dan ketika mereka sudah masuk, pintu ditutup. 5 perempuan bodoh datang dan berseru-seru untuk segera dibukakan pintu. Tapi apa yang terjadi, adik-adik terkasih? Pintu tidak dibukakan lagi. Pintu tidak tersedia lagi untuk mereka. Ya. Ini adalah gambaran tentang kerajaan Allah yang tidak seorang pun tahu. 5 perempuan bodoh, 5 perempuan bijak adalah gambaran jemaat. Ada jemaat yang baik, inilah yang bijak tadi. Jemaat yang taat, yang selalu melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Sementara ada jemaat yang bodoh. Jemaat yang bodoh dalam arti bukan berarti dia tidak tahu berhitung, dia tidak tahu membaca, bukan itu maksudnya. Tetapi gambaran jemaat yang bodoh ini adalah gambaran jemaat yang tidak taat kepada firman Tuhan. Jemaat yang tidak setia di dalam kehidupannya. Kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama diisi oleh firman Tuhan. Itulah minyak itu. Ya. Tetapi perempuan bijak akan terus menyimpan firman itu di dalam hidupnya. Mengisi itu terus di dalam hatinya sehingga minyaknya terus terisi. Karena minyak itu adalah gambaran firman Tuhan. Minyak itu gambaran adalah penyertaan Tuhan, kehadiran Roh Allah di dalam kehidupan kita. Firman itu ada di dalam kehidupan kita. Ya, orang bijak itu akan terus mengumpulkannya setiap hari di dalam hidupnya. Tetapi orang bodoh itu, dia hanya pelitanya ketika menyala, ketika dia di dalam peribadahan saja. Ketika di gereja, ketika dia bersekutu dengan teman-teman seiman dan lain sebagainya. Disitulah pelitanya menyala. Tetapi cukup sampai di situ saja. Setelah selesai, setelah bubar dari situ, lampunya kembali redup. Dia kembali melakukan segala pekerjaan-pekerjaan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yaitu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mengikuti keinginan-keinginan dagingnya. Dalam Galatia 5 ya, itu perikop kita 2 minggu yang lalu. Gambaran kehidupan manusia. Kita semua sama-sama sedang menunggu seperti 10 perempuan itu. Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan datang.
Yesus Kristus untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Tetapi setiap yang menanti, dia harus siap sedia. Pelitanya harus terus menyala. Pelita yang menyala ini apa? Pelita itu adalah memancarkan cahaya. Ketika cahaya ini terpancar, maka dia terlihat jelas, terlihat nyata. Oleh siapa? Oleh orang lain. Cahaya ini apa? Cahaya ini adalah perbuatan-perbuatan kehidupan kita. Tentu yang diinginkan Tuhan adalah perbuatan-perbuatan baik yang akan memancarkan cahaya kehidupan bagi banyak orang. Setiap hari nyalakanlah pelita hidup. Pancarkanlah sinar kehidupanmu. Sehingga kata lagu kita, bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ya, apapun yang terjadi, bagaimanapun situasinya, bersinarlah. Jangan biarkan pergumulan datang memadamkan apimu. Jangan biarkan angin, jangan biarkan hujan, jangan biarkan badai meredupkan apimu. Jangan biarkan omongan orang, gosip orang, celoteh orang, perbuatan tidak baik orang memadamkan apimu. Jangan. Pergumulan hidupmu, kekasihmu, pekerjaanmu, jangan memadamkan apimu. Tapi teruslah menyala, teruslah memancarkan sinar. Bagaimana kita terus bisa bercahaya dan memancarkan sinar? Isilah hatimu terus dengan minyak tadi, yaitu dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat pengertian apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Rancangan apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita. Sehingga ketika kita diberi hikmat akan hal itu, maka kita akan bersyukur. Jadi kalau ada persoalan, Tuhan ini tidak baik, Tuhan ini tidak adil. Tidak, itu api yang melepelep. Iman yang redup-redup sebentar lagi akan mati. Api nalomitop namanya. Tetapi orang yang menyala terus, aku tahu Tuhan, rancanganmu indah pada waktunya. Aku tahu Tuhan, rancangan terbaik akan engkau kerjakan dalam hidupku. Amin. Rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan sudah siapkan semua yang terbaik untuk kita. Jadi apapun yang terjadi, bersiap-siaplah. Isi pelitamu dengan minyak yang penuh. Dan biarlah apimu terus menyala. Hidupmu terus menjadi berkat kapanpun dan dimanapun. Sekalipun sekarang engkau dalam kesulitan, sekalipun sekarang engkau di dalam pergumulan, itu tidak menyurutkan semangatmu untuk terus mengucap syukur kepada Tuhan. Itu tidak memadamkan api kehidupanmu. Tetapi di situ engkau akan menjaga baik-baik supaya pelitamu terus hidup. Apa rancanganmu Tuhan? Apa maksudmu Tuhan? Itu makanya tema kita adalah berhikmat di dalam Tuhan. Supaya kita tahu maksud Tuhan itu apa. Supaya kita tahu bagaimana kita menantikan kedatangan Tuhan di dalam hidup ini. Santai-santai kah kita? Berlengah-lengah kah kita? Udahlah. Dulu juga dibilang bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Sampai sekarang gak datang-datang kok. Kan gitu. Hati-hati. Jangan sampai kita tidak dibukakan pintu lagi. Gak apa-apalah sekarang berbuat jahat, nanti hari Minggu kan ada manopoti dosa. Hati-hati, jangan-jangan kita gak sampai hari Minggu nanti. Ya kan? Nah, itulah makanya dikatakan isilah minyakmu, siap-siaplah, berjaga-jagalah, waspadalah. Karena gak ada yang tahu kapan waktunya akan tiba. Tetapi ketika Tuhan datang, kita sudah siap. Sehingga tidak ada lagi orang yang katakan, kalau ditanya siapa yang mau masuk surga? Saya. Semua angkat tangan. Siapa yang mau masuk surga? Saya. Siapa yang mau masuk surga? Saya. Kalau ditanya siapa yang mau masuk surga? Semua mengatakan saya. Tapi coba dikatakan, siapa yang mau duluan? Nanti dulu. Jangan dulu. Kan gitu. Tidak.
Kenapa dia katakan nanti dulu, jangan dulu? Karena dia sudah mulai kehabisan minyak. Lampunya sudah mulai melelep-lelep. Hampir-hampir padam. Ya, tapi kalau apinya terus hidup, apinya terus menyala, minyak terisi penuh, dia tidak akan takut. Sehingga dia akan menyanyikan, Maranatha roh Tuhan, amin sai tibu maro. Tidak ada ketakutan, karena dia yakin ketika dia mati dia akan masuk surga. Amin. Ya. Siapa yang masuk surga? Hanya orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Bukan kehendak hatinya, bukan kehendak pikirannya, tapi yang melakukan kehendak Tuhan. Sekalipun itu bertentangan dengan pikiranmu, sekalipun itu tidak sesuai dengan hatimu, dengan harapanmu, tetapi kau harus melakukan kehendak Tuhan. Sekalipun itu tidak sesuai dengan logikamu. Ya, tapi harus kau lakukan di dalam kehendak Tuhan. Biarlah roh Tuhan menyala-nyala di dalam hidupmu, yaitu melalui minyak yang terus terisi penuh. Firman Tuhan terus bekerja dengan baik di dalam kehidupanmu, sehingga hidupmu dimampukan untuk melakukan yang baik di dalam kehidupan ini. Percayalah, orang-orang yang setia, orang-orang yang terus menyalakan pelitanya, dialah yang akan ikut di dalam perjamuan pernikahan. Orang-orang yang setia di dalam kehidupannya, yang terus berjaga-jaga melakukan hal-hal baik di dalam kehidupan, dialah yang berhak menjadi ahli waris di dalam kerajaan surga. Tentu adik-adikku semua, kita semua harus dimenangkan. Amin. Kita semua harus memenangkan pertarungan ini. Mintalah hikmat daripada Tuhan supaya kau dimampukan. Sesulit apapun, seberat apapun pergumulanmu, sepahit apapun yang kau alami sekarang, yang kau rasakan, percayalah, itu semua diketahui oleh Tuhan. Karena itu jangan pernah berhenti berharap kepadanya. Teruslah bertahan di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberikan hikmat kepadamu. Berhikmatlah di dalam menjalani kehidupanmu. Berhikmatlah di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami akan hari Tuhan di dalam hidup kami, di mana Tuhan akan datang sebagai mempelai laki-laki untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan masih beri kesempatan kami untuk berjaga-jaga, untuk siap sedia menanti kedatangan-Mu. Kuatkan dan mampukan kami untuk membiarkan pelita kami terus menyala, dan biarlah buli-buli kami terisi dengan minyak, sehingga kapanpun waktunya tiba, pelita kami terus menyala. Tuhan, mampukan kami untuk terus menjalani hari-hari hidup kami. Jangan biarkan pencobaan, pergumulan hidup membuat pelita kami redup, bahkan mati. Tetapi biarlah di dalam penyertaan Tuhan, di dalam minyak yang terisi penuh, pelita kami terus menyala dan menunjukkan segala perbuatan yang baik, menunjukkan segala hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, dan kami boleh menjadi pemenang. Ketika hari Tuhan datang, kami semua dimenangkan dan menjadi anggota kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami malam ini. Biarlah Engkau memberkati kami. Berkati seluruh anak-anak-Mu, remaja pemuda gereja-Mu ini. Biarlah hidup mereka selalu mengandalkan Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu terus di dalam kehidupan mereka, menandakan pelita mereka menyala, buli-buli mereka terisi penuh oleh minyak, sehingga mereka siap sedia ketika Tuhan datang. Biarkan mereka menjalani hidup ini dengan penuh pengharapan, keteguhan iman kepada-Mu. Jikalau mereka sedang bergumul, kami percaya Engkau akan berikan kekuatan. Kami berdoa secara khusus untuk teman-teman kami yang dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memulihkan, dan Tuhan yang menyembuhkan melalui obat, makanan, perawatan medis ataupun keluarga. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami
ketika kami terus berseru-seru kepadamu. Karena itu nyatakanlah Tuhan mujizat-Mu, sembuhkanlah saudara-saudari kami dari segala sakit penyakitnya. Berkati orang tua kami yang jauh maupun dekat, dimanapun berada, biarlah penyertaan-Mu bersama-sama dengan mereka juga. Bapa di surga, kami berdoa secara khusus untuk seluruh pengurus, baik itu di remaja maupun pemuda di tengah-tengah gereja-Mu ini. Biarlah Engkau pakai mereka Tuhan dengan hikmat yang daripadamu, sehingga mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan di dalam kerendahan hati, sehingga melalui pelayanan-pelayanan kami di tengah-tengah gereja-Mu, nama-Mu kami permuliakan. Kalau nanti kami masih mengangkatkan segala harapan kami, doa syafaat kami, kiranya Tuhan memberikan hati yang taat kepada kami, hati yang penuh kerendahan di hadapan Tuhan untuk mengangkatkan doa-doa syafaat kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau menjawab setiap permohonan kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Ampuni kami untuk setiap dosa pelanggaran kami supaya kami layak Tuhan di hadapan-Mu. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita lanjutkan menyanyi Pribadi yang Mengenal Hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Abang Ferdinand. Halo semuanya, sebelum kita mulai doa syafaat kita, saya di sini ingin meminta kepada teman-teman semua, baik dari pemuda ataupun dari remaja, untuk tetap jujur dan tetap berdoa seperti biasa dengan keadaan mata tertutup. Jadi kalau yang buka mata, dosanya bukan sama saya tapi sama Tuhan. Dan mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kiranya kasih setiamu Bapa hadir di antara kami Bapa di malam ini Bapa, pada saat PA Pemuda dan Remaja HBP Tangerang Kota Bapa. Bapa, kami berterima kasih Bapa atas rahmat-Mu Bapa, atas nafas kehidupan yang telah Kau berikan kepada kami Bapa, karena sampai saat ini
kami bisa duduk, berdiam diri, dan menikmati firman-Mu Bapa yang telah disampaikan oleh Inang Pendeta Romawi Sihaan Bapa. Kiranya firman-Mu Bapa dapat Kau tanamkan di dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Kiranya Kau berkati juga Bapa Inang Pendeta yang telah memberikan firman-Mu kepada kami Bapa pada kesempatan kali ini Bapa. Tuhan, Kau tahu Bapa, pada hari ini, sampai saat ini, sampai detik ini Bapa, Kau berikan kepada kami Bapa, anak-anak-Mu, sebuah ujian, sebuah tantangan hidup Bapa, di tengah-tengah penderitaan ataupun pandemik dari virus Corona ataupun COVID-19 Bapa. Kiranya Kau berkati kami semua Bapa, di dalam pekerjaan kami, di dalam studi kami, di dalam aktivitas kami masing-masing Bapa, agar kami tetap kuat, tetap sehat, dan terhindar dari segala bentuk mara bahaya dan segala penyakit, juga termasuk dari virus corona itu sendiri Bapa. Bapa, aku mewakili teman-temanku Bapa yang ingin berdoa kepadamu Bapa, meminta belas kasihan-Mu Bapa pada saudara-saudara kami Bapa yang kiranya kehilangan pekerjaan Bapa. Kau bukakan Bapa lapangan pekerjaan bagi teman-teman kami Bapa. Kau mudahkan perjalanan karirnya. Kau lancarkan juga segala studi dan segala aktivitas yang dapat kami lakukan hanya di dalam nama Engkau Bapa. Juga aku ingin berdoa Bapa untuk jemaat-jemaat AKBP Tangerang Kota yang kiranya jatuh sakit ataupun dalam masa pemulihan Bapa. Kiranya Kau sembuhkan Bapa, Kau bangkitkan jemaat AKBP Tangerang Kota agar sehat kembali Bapa dan dapat beraktivitas seperti biasanya Bapa. Bapa, aku juga berdoa untuk negara kami Bapa, Indonesia, dari pimpinan tertinggi Bapak Presiden, wakilnya, seluruh jajaran menteri hingga jajaran paling rendahnya Bapa. Kiranya Kau berikan mereka kekuatan juga kesehatan agar dapat memimpin negara kami Bapa, agar Indonesia ini Bapa agar tetap aman dan kami tetap tenang untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Juga aku berdoa untuk kota kami Bapa, kota Tangerang, seperti mana layaknya kami berdoa untuk negara kami Bapa. Kau berikan kami semua ketenangan dalam menjalankan aktivitas kami Bapa. Kau berikan keselamatan, Kau jauhkan dari segala bentuk mara bahaya Bapa, agar kami tetap sehat, tetap semangat, dan tetap terlindungi Bapa dalam melaksanakan aktivitas kami masing-masing Bapa. Jujur Bapa, kami di sini sangat merindukan momen-momen dapat memuliakan nama-Mu Bapa di tengah-tengah rumah-Mu Bapa, gereja kami AKBP Tangerang Kota. Karena sampai saat ini masih Kau limpahkan kepada kami Bapa suatu ujian, yaitu virus Corona 19 Bapa. Sekali lagi Bapa, aku minta Bapa Kau sembuhkan negara kami, Kau sembuhkan dunia ini Bapa. Kau jauhkan kami semua dari segala bentuk penyakit dan gangguan dari virus itu sendiri Bapa, agar kami dapat memuliakan nama-Mu Bapa, agar kami dapat berkumpul kembali Bapa seperti biasanya Bapa, dari perkumpulan, pengumuman, hingga pun ibadah umum di hari Minggu Bapa. Bapa, kami adalah manusia berdosa Bapa, tidak luput dari segala bentuk kesalahan yang kami buat secara sengaja ataupun tidak sengaja Bapa. Kiranya Kau ampuni Bapa segala bentuk kesalahan yang kami perbuat Bapa, segala bentuk kecil maupun besar Bapa yang kami lakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja Bapa. Kiranya Kau ampuni kami Bapa, dan Kau selalu berkati Bapa, karena kami percaya Bapa hanya kehendak-Mu lah yang jadi di dalam hidup kami Bapa. Kiranya damai sejahtera bagi-Mu hadir di tengah-tengah kami Bapa, sekarang, esok, dan selama-lamanya. Amin. Kita menyanyikan lagu persembahan. Ada sedikit pengumuman. Uang persembahannya disimpan di dalam amplop dan nanti akhir bulan akan disetorkan ke Bendahara Pemuda untuk disetorkan di gereja. Untuk info lanjutnya bisa dilihat di IG Seksi Pemuda. Nah, yang kedua itu, jika teman-teman ada yang mau didoakan secara khusus, bisa menghubungi pengurus pemuda atau pengurus remaja. Terima kasih. Oke, kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 407,
Tuhan, Kau gembala kami. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.